Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sesi kali ini saya akan coba bahas topik terkait gangguan komunikasi. Nah, sebelum kita bahas gangguan komunikasi, kita bahas terlebih dahulu model paling sederhana dari komunikasi, yaitu speech komunikasi model, di mana pesan itu disampaikan dari pembicara ke pendengar, kemudian pendengar akan memberikan umpan balik kepada si pembicara. Begitu komunikasi berlangsung. Jadi ada pemberian pesan dan ada pemberian umpan balik di antara pembicara dan pendengar. Maka itu disebut dengan komunikasi. Jika salah satunya tidak terjalin, maka bisa disebut komunikasinya tidak berjalan dengan baik atau bisa disebut dengan komunikasi gagal. Nah, kemudian proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Yang bersifat primer ini adalah penyampaian pesan atau penyampaian informasi, kata-kata dari pembicara ke pendengar yang diberikan secara langsung. Jikapun dia menggunakan medianya ini menjadi penguat dan dilakukan komunikasi secara langsung. Jadi si pendengar dapat memperhatikan gestur, mimik, gambar dan warna secara langsung dari si pembicara. Jadi seperti tatap muka atau bertemu langsung. Jadi pada kondisi dan situasi komunikasi yang sama. Sedangkan untuk yang sekunder ini menggunakan channel atau saluran atau media di mana si pendengar dan si pemberi pesan mungkin tidak berada pada waktu dan tempat yang sama, sehingga menggunakan media, saluran atau channel untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Seperti media, channel film, televisi, video maupun radio. Nah, sebelum kita ngomong ke gangguan, kita bahas dulu masalah yang mungkin terjadi di dalam komunikasi. Yang mungkin terjadi, masalah-masalahnya adalah satu, komunikasinya berlebihan. Berlebihan ini maksudnya adalah salah satu komponennya mendominasi komponen yang lain. Misalnya pembicaranya lebih dominan dibandingkan pendengar, atau pendengarnya lebih dominan daripada si pembicara. Masalah kedua yang sering muncul adalah komunikasi satu arah. Bahwa tadi dijelaskan di awal, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberikan pesan kemudian mendapatkan feedback atau umpan balik. Namun di saat komunikasinya menjadi satu arah, itu si pendengar tidak mendapatkan si pembicara tidak mendapatkan feedback dari pendengar. Nah, itu maka disebutnya komunikasi satu arah. Kenapa menjadi masalah? Karena sebenarnya harusnya komunikasi itu mendapatkan feedback dari si pendengar. Apakah itu perasaannya, apakah pendapatnya, pertanyaan, dan lain sebagainya. Kemudian masalah berikutnya, sebenarnya audiens ini pengen memberikan feedback atau sebenarnya memberikan feedback, tapi feedbacknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu ketika kita berbicara komunikasi kesehatan, harapan dan tujuan komunikasi kita mengarah pada komunikasi kesehatan, yaitu kepada perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, peningkatan self-efficacy, dan berbagai macam lainnya seperti yang sudah dibahas di sesi sebelumnya ya. Jadi itu sebenarnya kita harapkan, tapi ketika audiens tidak memberikan feedback yang kita harapkan, tidak mencapai tujuan komunikasi, ini menjadi masalah dalam komunikasi. Nah, berikutnya kita akan bahas sebenarnya kenapa sih masalah tersebut bisa muncul. Nah, masalah-masalah tersebut bisa muncul dikarenakan ada hambatan atau noise atau gangguan di dalam komunikasi. Nah, ini yang kita akan bahas macam-macam hambatan dan gangguan dalam komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa setiap komponen yang di dalam model komunikasi itu dapat mengalami gangguan atau dapat mengalami hambatan. Baik dari komponen pengirim pesan itu sendiri,
dan penerima pesan, ataupun saluran yang digunakan si pengirim untuk menyampaikan pesan pada penerima. Semuanya memiliki potensi dan kemungkinan mengalami gangguan, hambatan, atau noise dalam proses transaksi komunikasi ini. Nah, ini adalah komponen-komponen komunikasi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 5 komponen komunikasi. Pertama ada komunikator, kemudian pesannya, komunikan, media, efek atau timbal balik yang diharapkan. Ini adalah komponen-komponennya, di mana di kesemua komponen ini bisa mengalami gangguan, hambatan, atau noise. Nah, ini lebih spesifiknya lagi ya. Ini kita ibaratkan komunikan atau pengirim pesan, sedangkan sisi kanannya kita ibaratkan sebagai penerima pesan atau komunikan, berarti yang ini komunikator. Komunikator akan menyampaikan pesan atau message, di mana di sini dijelaskan pada saat dia memberikan message, dan message itu sendiri dapat mengalami noise, di mana itu juga akan dipengaruhi oleh value atau nilai, budaya, latar belakang ini bisa pendidikan, kemudian pengalaman yang terkait pesan dan pengalaman di dalam menyampaikan pesan, pekerjaannya, jenis kelamin, perasaan, pengetahuan, dan sikap. Ini semua akan mempengaruhi pesan dan mempengaruhi bagaimana si komunikator menyampaikan pesan. Ini di sini adalah ranah dari komunikator. Jadi value, culture, background, experience, dan lain sebagainya ini akan mempengaruhi si komunikator dalam menyampaikan pesan, dan pesan itu sendiri yang akan diberikan oleh si komunikator. Itu ada noise-nya, akan ada yang mengganggu. Selain dari hal-hal ini yang akan mempengaruhi. Kemudian ada pengirim pesan atau channel, atau kita bisa bilang saluran, atau bisa bilang media. Dalam penyampaian pesannya dari komunikator ke komunikan, ini ada juga noise, ada gangguan yang mungkin terjadi di channel atau salurannya. Dan di penerima pesan komunikan sama, ini akan mempengaruhi pesan yang ia terima. Bagaimana dia menerima pesan, itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Faktor-faktor value, culture, background, experience, dan sebagainya, di mana juga bisa menjadi hambatan atau gangguan. Jadi baik pada proses pengiriman pesan, pada proses komunikator menyampaikan pesan, pada prosesnya, pada suasananya, pada channelnya, pada media, dan pada penerimanya, semuanya dapat mengalami gangguan atau noise. Apa aja gangguan atau noise-nya? Nah, kita bisa kelompokkan menjadi 4. Pertama adalah gangguan psikologi, kedua adalah gangguan fisiologi, ketiga adalah gangguan somatik, keempat adalah gangguan mekanik. Mungkin dari namanya udah mulai kebayang gangguan apa yang dimaksud dengan gangguan psikologi, fisiologi, somatik, dan mekanik. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Nah, pertama adalah gangguan psikologi. Nah, psikologi ini lebih terkait kepada psikis, kepada mental, kepada perasaan, kepada hubungan relasi antara si komunikator dan komunikan. Gangguan psikologi ini dapat terjadi di komunikator dan juga pada komunikan. Jadi pada komunikator yaitu bagaimana cara dia menyampaikan pesan, dan pada komunikan itu bagaimana dia menerima pesan. Dua-duanya bisa mengalami gangguan psikologi. Tentu berbeda-beda antara gangguan yang pada komunikator dan di komunikan. Baik, kita akan bahas jenis gangguannya atau contoh gangguannya. Ada kepentingan atau motivasi terpendam, ya. Tentu saja ketika kita membicarakan komunikasi kesehatan, kepentingan, motivasi, tujuan kita adalah tujuan komunikasi kesehatan, ya. Bisa itu perubahan perilaku, bisa itu peningkatan pengetahuan, penguatan sikap, peningkatan self-efficacy, dan lain sebagainya. Namun ketika si komunikator memiliki kepentingan
dan motivasi yang berbeda atau jauh dari tujuan komunikasi kita, tujuan komunikasi kesehatan, maka ini menjadi gangguan psikologis yang akhirnya berefek kepada proses dia menyampaikan pesan, pada pesan-pesan yang disampaikan pun pada si penerima pesan. Contohnya, kepentingan motivasi terpendam pada si komunikator. Nah, jadi si komunikator ini ternyata juga adalah agen asuransi atau agen MLM ya, yang sebenarnya dia bermaksud ingin mendapatkan profit. Nah, jadi ini udah di luar dari tujuan komunikasi kesehatan. Tentu tujuan komunikasi kesehatan ini bukanlah suatu profit, dalam arti non-profit. Sedangkan kalau kepentingan dan motivasi lainnya yang bersifat profit itu sudah jauh dari tujuan awal. Nah, maka ini bisa mengganggu jalannya komunikasi. Jadi karena dia punya tujuan lain. Jadi mungkin saja akhirnya si komunikan ini merasa terintimidasi atau merasa harus atau merasa terjebak, yang akhirnya membuat jarak psikologis menjadi jauh atau menjadi penolakan atau penolakan dari si audiens dari si komunikan. Itu dimaksud dengan kepentingan atau motivasi terpendam. Atau contohnya adalah prasangka. Prasangka ini mirip sama adanya evaluasi terlalu dini. Ini juga bisa terjadi pada komunikator dan komunikan. Contohnya pada saat dia berprasangka, si komunikannya ya, penerima pesannya berprasangka atau mengevaluasi berprasangka kalau orang komunikator yang di depannya sedang menyampaikan pesan nih, si komunikan atau si penerima pesan sudah berprasangka, ini paling ujung-ujungnya saya suruh beli produk, saya ujung-ujungnya suruh beli asuransi atau premi, ini ujung-ujungnya saya suruh ngeluarin duit nih buat gotong royong, misalnya seperti itu. Itu sudah adanya prasangka, tentu prasangka yang buruk ya, yang akhirnya menyebabkan gangguan atau hambatan. Hal itu juga dikarenakan dia melakukan evaluasi terlalu dini. Mungkin ini pasti ujung-ujungnya suruh ikut asuransi, ini ujung-ujungnya suruh ikut beli produk. Atau evaluasi terlalu dini yang berkaitan dengan mimik dan gestur. Ini lawan bicaranya nggak suka sama saya. Ini lawan bicaranya jutek. Ini lawan bicaranya terlalu kaku, terlalu menggurui. Nah, hal-hal tersebut yang akhirnya mengganggu jalannya komunikasi. Baik itu bisa dapat terjadi di komunikator dan di komunikan. Kemudian keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini bisa terjadi di dua belah pihak juga. Tentu tidak akan menyenangkan bagi kita untuk berbicara dengan waktu yang terbatas, terburu-buru, menjadikan kita tidak bisa konsentrasi full untuk menyampaikan pesan atau menerima pesan. Nah, dari hal kepentingan, motivasi, prasangka, kemudian evaluasi terlalu dini, ini dapat menimbulkan jarak psikologis yang akhirnya menyebabkan kesenjangan dari si pemberi pesan dan si penerima. Contoh yang biasa kita hadapi atau yang sering kita alami di keseharian itu misalnya ketika kita bercerita atau berbicara pada teman yang biasa saja, yang biasa cuma ketemu di kelas, tentu akan berbeda ketika kita bercerita, curhat atau berpendapat kepada sahabat kita. Ya, kita bisa bilang
komunikasi yang terjadi dengan pada sahabat kita ini adalah komunikasi yang intens ya. Jadi jarak psikologisnya dekat, merasa tidak ada jarak karena dekat. Nah, ketika kita baru sama orang yang kenal, tentu kita akan berbicaranya sedikit-sedikit atau difilter, disaring apa yang akan diomongkan, apa yang tidak diomongkan. Atau kepada teman kita yang di kelas, kita akan ngomong ya seperlunya saja, secukupnya apa yang kita perlukan, apa yang kita jadi tujuan. Nah, itu yang disebut dengan jarak psikologi. Jadi, jarak psikologi ini akan mempengaruhi kedekatan, keterbukaan dari komunikan maupun komunikator. Jadi ketika kita membutuhkan suatu pendekatan, kita membutuhkan sifat terbuka, ingin merubah persepsi, value yang lebih bersifat ke pemikiran, maka kita perlu mendekatkan jarak psikologis. Jangan sampai jarak psikologisnya terlalu jauh yang akhirnya kita sulit untuk mempengaruhi persepsi, mempengaruhi sikap, mempengaruhi value. Jadi jarak psikologis juga sangat penting untuk komunikasi antara komunikan dan komunikator. Nah, jarak psikologis ini dapat dibentuk baik dari komunikan dan komunikator. Jadi bagaimana dia membentuk jarak supaya tidak terasa terlalu jauh dengan komunikan dan merasa hangat. Jadi diciptakan suasana mungkin dengan cara mungkin kita tanya jika audiensnya atau lawan bicara komunikasi kesehatan kita tidak pernah kita kenal, maka biasanya di awal-awal ketika melakukan penyuluhan atau konseling, kita akan bertanya dulu apa kabar. Kemudian alangkah lebih baiknya jika kita mengenal satu persatu nama dari audiens kita. Kalau penyuluhan mungkin agak sulit untuk mengenal semua nama audiens, tapi ada beberapa yang akhirnya menonjol di kelompok audiens yang bisa kita jadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada yang lain. Makanya kalau di penyuluhan ada kalau di kegiatan secara massa atau kelompok ada yang namanya ice breaking ya, itu untuk memecah suasana supaya tidak kaku. Jadi jarak psikologisnya dekat. Kemudian kalau konseling biasanya harus lebih mengenal secara personal. Tentu saja yang paling minimal adalah nama, kemudian usia, masalah kesehatannya. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik, itu semua akan memunculkan jarak psikologis yang dekat. Nah, ketika jarak psikologisnya jauh, maka yang terjadi adalah si penerima akan lebih selektif untuk memilih informasi yang diterima. Atau pada dasarnya juga, dia sudah memiliki sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini dilihat dari bagaimana dia sangat selektif untuk menerima informasi-informasi yang diterima. Dia hanya akan menerima informasi-informasi yang sesuai dengan persepsi, pemikiran, dan keyakinannya saja. Yang jika berbeda, dia tidak menerima atau terjadi denial. Nah, ini biasanya orang-orang yang sulit menerima perubahan atau dia bersifat tertutup. Kemudian gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis ini juga sama bisa terjadi di komunikator dan komunikan. Ya. Contohnya, jadi ini kalau tadi bersifat psikis, mental, psikologi, kalau ini bersifat fisik yang menunjang terjadinya komunikasi. Tentu ketika kita berkomunikasi, kita menggunakan indera. Maka keadaan pertama yang perlu diperhatikan adalah indera. Apakah inderanya ada yang kurang? Ataukah inderanya ada yang rusak? Seperti apakah lawan bicara kita tunanetra atau tunarungu? Atau mungkin dia lagi sakit telinga jadinya agak budak dikit, atau emang budak dikit, atau dia sumbing ya, ketika sumbing kan agak sulit berbicara, atau bindeng jadinya nggak jelas ngomongnya, atau yang ada lagi yang
cadel atau nggak bisa ngomong R, yang mungkin akan menyebabkan salah arti kata pada beberapa kata yang menggunakan huruf R. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus supaya kita mengetahui lawan bicara kita bagaimana kondisi fisiologisnya, supaya kita bisa mengantisipasi dan tahu harus melakukan apa ketika ada salah satu inderanya yang kurang atau ada salah satu inderanya yang rusak, atau matanya minus ya, atau kacamatanya lupa ketinggalan, atau kacamatanya lupa atau ketinggalan, akhirnya kesulitan untuk melihat. Nah, itu juga menjadi keadaan fisiologis. Kemudian keadaan berikutnya adalah lapar atau haus ya. Kebayang kita akan ngobrol sama orang yang lapar sama haus, itu betapa susahnya ya. Mungkin dia tidak akan konsentrasi secara full, atau dia nggak bisa mencurahkan atau memberikan pendapat secara maksimal. Maka pastikan dulu komunikan yang kita hadapi itu tidak lapar dan tidak haus. Maka perlu nih memikirkan timing, kira-kira jam kapan si audiens ini udah nggak lapar sama nggak haus, atau kita harus menyiapkan logistik supaya audiens ini kita nggak haus dan nggak lapar, dan tidak melebihi jam waktu makan. Jadi atau komunikasi kita terlalu lama yang akhirnya menyebabkan si audiens ini lapar atau haus. Ini akan menyebabkan kejenuhan atau kebosanan dan lain sebagainya. Kemudian keadaan berikutnya adalah keadaan sakit, keadaan kurang enak badan, atau keadaan mengantuk. Ini juga akan mempengaruhi fisiologis atau penerimaan dan pemberian pesan dari si komunikator. Dokter sudah naik kuning dulu ya. Kemudian yang ketiga, gangguan sematik. Gangguan sematik ini adalah gangguan yang diakibatkan kesalahpahaman bahasa atau kekurang cakapan dalam penggunaan bahasa. Contohnya penggunaan bahasa daerah yang salah. Atau komunikator atau komunikator biasanya ya, tidak memahami bahasa daerah, karena komunikatornya misalnya hanya dapat memahami bahasa daerah saja. Terus penggunaan kata yang salah atau penggunaan kata yang ambigu. Nah, jadi sematik ini lebih kepada bahasa dan tata bahasa. Jadi ketika salah satu tidak bisa menggunakan bahasa secara sama, seperti kita sudah bahas yang kemarin ya di komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik ini sebuah simbol, sebuah lambang yang dimaknai sama, maka terjadilah komunikasi yang sama. Ketika maknanya berbeda, tentu komunikasinya pun tidak akan sama. Nah, ini juga yang jadi konsen di sini. Ketika penggunaan bahasa yang daerah yang salah, mungkin di daerah asal komunikan itu bahasanya baik, tapi bahasa di daerah komunikator atau kebalik ya, bahasa daerah di komunikator itu baik ya, itu bahasanya nggak kenapa-napa, baik-baik aja. Kemudian tapi kalau di daerah yang lain itu menjadi bahasanya kurang baik atau tidak bagus, atau sama-sama kata bahasanya namun memiliki makna yang berbeda, seperti kalau di Sunda amis, kalau di Jawa amis. Nah, itu berbeda ya, berbeda, sama kata beda makna. Nah, ini akhirnya menyebabkan mispersepsi atau salah paham dalam penerimaan pesan. Atau si audiens, si komunikan ini nggak bisa pakai bahasa nasional, nggak bisa bahasa Indonesia, dia cuma bisa pakai bahasa daerah. Ditambah si komunikator nggak bisa pakai bahasa daerah, bisanya cuma pakai bahasa nasional. Ya, akhirnya akan kesulitan untuk melakukan komunikasi. Kemudian penggunaan kata-kata yang ambigu. Ambigu ini memiliki dua makna. Atau penggunaan kata atau kalimat atau majas ironi yang menunjukkan makna tidak sebenarnya.
Ini juga dapat menyebabkan mispersepsi atau salah paham. Jadi ini contoh saja ya. Ini contoh, bukan kisah nyata. Ini hanya contoh untuk mempermudah penjelasan dari komponen ini. Jadi misalnya contohnya ketika ada si komunikator, seorang komunikatornya adalah perempuan, di mana dia harus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan kondom atau dengan tujuan peningkatan akseptor KB pria. Maka diajari untuk penggunaan kondom. Nah, karena yang komunikator ini perempuan ya, yang yang diedukasi atau diberi penyuluhan, diberikan komunikasi adalah laki-laki, maka terjadi kesenjangan psikologis karena beda persepsi dan merasa tabu untuk menyampaikan hal-hal yang intim seperti itu. Khususnya di Indonesia, kita masih budayanya masih tabu untuk membahas yang seperti itu ya. Jadi di situ diharuskan si komunikator untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan kondom, karena rasanya segan, kikuk atau nggak enak ya, segan. Akhirnya dia mencontohkan dengan majas ironi atau makna yang tidak sebenarnya. Jadi dia bilang, punyanya bapak nih dipakein sarung. Nih contohnya jempol nih saya ibaratkan punyanya bapak, kemudian sarungnya ditaruh di atas jempol seperti ini ya. Dia menggunakan makna yang tidak sebenarnya atau dia tidak menggunakan kata yang tidak sebenarnya. Akhirnya jika audiens salah menerima pesan, salah menerima kata-katanya atau tidak full mendengarkan kata-katanya, akhirnya menjadi salah persepsi. Seperti salah satu contoh audiensnya, 1 bulan kemudian dievaluasi ceritanya, kemudian salah satu audiensnya bercerita, "Ibu, saya sudah melakukan hal-hal yang sesuai yang diajarkan ibu, tapi istri saya hamil," gitu kan. "Kira-kira bagaimana dan kenapa?" kata si bapak. Kemudian dievaluasi lagi oleh si komunikator bagaimana cara bapak penggunaannya. Lalu dengan percaya diri dan penuh keyakinan si bapak mencontohkan cara penggunaan kondom itu di jempol sesuai dengan apa yang disampaikan si komunikator di tempo hari. Nah, itu adalah salah satu kesalahan ya penggunaan majas ironi yang akhirnya menyebabkan mispersepsi atau misunderstanding ya. Karena tadi dijelaskan memang menggunakan jempol dan orang itu benar-benar menggunakan jempolnya untuk ber-KB. Tentu saja tidak akan berhasil. Nah, kemudian penggunaan istilah-istilah medis atau profesional, kalimat kata-kata profesional seperti yang hanya dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya hanya dipahami oleh kelompok medis, ya jangan dipakai ketika kita mengedukasi masyarakat. Atau kata-kata medis atau kata-kata profesi yang hanya dipahami oleh dokter atau dipahami oleh seorang perawat atau dia hanya dipahami oleh seorang promotor kesehatan. Jangan digunakan untuk masyarakat karena akan menimbulkan kebingungan atau ketidakpahaman. Contohnya kita ngomongin preventif ya. Kalau kita orang kesehatan, SKM, promotor kesehatan udah paham apa itu preventif. Perilaku preventif untuk pencegahan COVID. Perilaku preventif untuk penyakit COVID. Kita udah paham. Kita sudah memiliki makna untuk simbol kata preventif yang sama. Namun masyarakat mungkin bingung apa itu preventif. Akan lebih mudah dicerna, tidak menimbulkan salah paham atau menimbulkan kebingungan atau tidak mengerti. Jadi menggunakan kata-kata perilaku pencegahan. Perilaku yang mencegah
penyakit COVID. Itu akan lebih mudah. Perilaku pencegahan untuk penularan COVID. Tapi kalau kita pakai bahasa keprofesian kita atau bahasa medisnya, perilaku preventif dari penularan COVID-19 itu akan menjadi kebingungan tersendiri untuk masyarakat. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Jadi gangguan semiotik ini banyak terjadinya di pesan. Ya, jadi dalam pembungkusan pesan, dalam penyampaian pesan, dalam komposisi pesan, gangguan semiotik ini banyak mempengaruhi hal-hal tersebut atau banyak terjadi di pesan. Jadi pesan yang nggak nyampe mungkin saja karena gangguan semiotik, karena salah bahasa, salah kata-kata, salah gambar, dan sebagainya. Itu semiotik. Kemudian gangguan mekanik. Nah, gangguan mekanik ini, kalau yang tadi terjadi di pesannya, kalau ini terjadi di salurannya. Jadi gangguan mekanik ini adalah gangguan yang terjadi di pesan. Seperti saluran medianya misalnya atau channelnya dalam penyampaian pesannya yang rusak. Seperti mic-nya rusak, wifi-nya hilang, bukan wifi-nya hilang ya, wifi-nya hilang sinyal, laptop HP-nya, laptop atau HP habis baterai, atau tidak ada sinyal, atau rumahnya di pelosok, di pedalaman, atau di bawah sutet yang akhirnya sulit untuk menerima sinyal. Ini juga dapat mempengaruhi. Atau hujan, cuaca panas. Kalau cuaca panas, udah diedukasi, penyuluhan, di ruang terbuka, nggak dikasih terpal, nggak dikasih minum. Ya sudah, kebayang bagaimana kondisi psikologis, fisik, dan gangguan mekanik yang akan terjadi pada komunikasi tersebut. Atau komunikasi ini terjadi di ruangan terbuka. Ruangan terbukanya benar-benar terbuka seperti di lapangan, dengan sound system yang tidak memadai. Akhirnya suaranya nggak kedengeran. Yang kedengeran barisan 1 sama 2 aja. Yang ketiga ke belakang dia udah bikin forum sendiri. Atau bising. Bising ini ada suara lain, noise, benar-benar yang akan mengganggu komunikator dalam berbicara. Baik itu memecah konsentrasi atau mengurangi ketajaman dalam mendengar dan atau konsentrasi pecah. Atau yang menggunakan TV, radio, sinyalnya hilang, cuaca buruk, itu juga adalah gangguan mekanik. Jadi gangguan mekanik ini adalah gangguan-gangguan yang terjadi di luar komunikator, komunikan, dan pesan. Jadi ini pada saat saluran, media, channel, atau suasana pada saat pemberian komunikasi sedang berlangsung. Nah, jadi ini ya, di semua lini, di semua komponen bisa mengalami gangguan. Nah, berikutnya kita akan bahas penyebab gangguan komunikasi. Penyebabnya apa yang menyebabkan gangguan-gangguan tersebut bisa terjadi, dan solusinya apa dari gangguan-gangguan yang terjadi. Jadi kita bisa lakukan antisipasi. Baik, selanjutnya dikerjakan di Jamboard di teman-teman masing-masing yang akan saya kirimkan linknya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.